Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan kembali ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah selesai pembahasan ke kitab Ihya'il Mawad, menghidupkan lahan bebas. Maka kita sekarang masuk ke bab berikutnya, babul waqfi, bab wakaf. Ya. Baik. Tak baca ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babul waqfi, bab wakaf. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf itu adalah seseorang, ya, wakaf itu adalah seseorang menyerahkan hartanya, ya, menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan orang lain. Ya. Wakaf itu adalah seorang menyerahkan hartanya lillahi ta'ala, ya, menyerahkan hartanya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimanfaatkan, ya, untuk dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan apa? Ya, dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Ini wakaf, ya. Dan di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis. Ada sekitar 4 hadis yang akan beliau sebutkan tentang wakaf ini. Baik. Maka beliau mengatakan hadis yang pertama 799. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza, ketika mata meninggal, siapa? Ibnu Adam, manusia, anak Adam maksudnya manusia. Maka kata beliau, jika ada seorang yang meninggal, in qata'a, terputus, anhu, darinya, amaluhu, amalnya. Dalam artian kalau orang sudah meninggal, maka sudah tidak mungkin lagi untuk apa? Beramal. Maka amalnya sudah terputus. Maka amalnya apa? Sudah terputus. Illa, kecuali min salasin, dari 3 perkara. Dalam artian ada amal yang pernah dia lakukan di dunia yang mana pahalanya masih mengalir meskipun orang ini sudah mati. Meskipun orang ini apa? Sudah mati. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Sedekah jariyah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Dalam artian sedekah yang masih bisa dimanfaatkan ketika orang itu meninggal. Ketika orang itu apa? Meninggal. Ya. Contohnya apa? Orang wakaf tanah untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah. Orang wakaf bangunan untuk madrasah. Orang wakaf Al-Quran untuk dibaca. Orang wakaf karpet untuk dibuat sholat orang di masjid. Ya. Orang wakaf kitab, ya, untuk selalu dipelajari. Ini semuanya pahalanya akan mengalir selama apa? Barang itu dimanfaatkan. Yang kedua, wa au ilmin, atau ilmu yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan dengannya. Yang kedua adalah yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orang itu sudah meninggal, apa? Ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Maka termasuk amal yang paling besar, amal yang mulia, amal yang abadi adalah kita ngajari orang lain tentang masalah agama. Ya, tentang masalah agama. Meskipun sedikit, nggak harus, wah Ustaz, berarti kula mboten saged. Lah napa? Lah apa? Kula mboten ustaz. Nggak harus jadi ustaz. Gak kudu dadi ustaz. Bahkan kalau misalkan yang sederhana aja, kita ajak orang misalkan untuk sholat, kemudian dia sholat, dia mau sholat karena ajakan kita.
itu pahalanya mengalir terus. Kenapa? Karena kita menjadi sebab orang itu mau sholat. Ya. Jadi di sini adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Kita ngajak-ngajak ngandani. Setelah cak, ya. Setelah bro, urip pisan tok. Ya. Masa mau gawe ngene tok. Engko mulaimu nang ndi? Mulaimu pancen nang kuburan. Nah gitu. Diomongi ilmu kan ya. Orang nggak mungkin ngomong seperti itu tanpa ilmu, nggak mungkin. Paling nggak harus tahu ngaji. Ya. Tahu nggak harus apa? Tahu ngaji. Maka ngandani kemudian meresap di hati orang itu. Iya bener awakmu kan. Setamane awakmu kan. Ya boh, ayo sembahyang wis. Ya. Kemudian dia ikut sholat. Pahalanya mengalir. Meskipun apa yang ngajak sudah meninggal, tapi dia selalu eling-eling. Aku bene gak jadi agen, mbok saiki dadi apa? Ya, oke, kedua apa? Ilmun. Yang ketiga awaladin atau anak solehin yang soleh, yad'ulahu yang mendoakan untuknya. Maka yang ketiga, pahala yang tidak akan pernah putus adalah doa dari anak soleh. Ya, dalam artian anak yang mau mendoakan orang tuanya, maka ini apa? Akan terus mengalir pahalanya. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Ya, apa pelajarannya? Ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya disyariatkan wakaf. Ya, disyariatkan apa? Wakaf. Ya. Dan wakaf pahalanya tidak akan terputus. Disyariatkan wakaf dan wakaf pahalanya apa? Tidak terputus. Meskipun orangnya yang sudah wakaf, orangnya sudah meninggal. Ya. Maka kalau mau sedekah atau apa, paling afdol ini wakaf. Ya, paling afdol apa? Wakaf. Ya, nah wakaf itu diantara spesifikasinya, diantara cirinya adalah benda yang disedekahkan ini tidak akan habis dimanfaatkan. Itu cirinya wakaf. Maka Ustaz, misalkan ada orang kerja bakti di masjid, saya bawa gorengan, sah napa mboten saya wakaf gorengan? Kita kan nggak dianggap wakaf. Kenapa? Karena gorengan ini habis ketika dimanfaat. Nah wakaf itu cirinya ketika dia dimanfaatkan, bendanya nggak habis, bendanya nggak habis. Ya. Apa misalkan wakaf ya alat-alat untuk sumur bor, bendanya nggak habis, Mas yuk kayak jupuk banyu terus ya nggak akan habis. Wakaf tanah, ya tanahnya dimanfaatkan, yang jelas ya didol ya, dimanfaatkan nggak akan habis, bangunan nggak akan habis, buku, ya termasuk wakaf yang utama, wakaf buku, wakaf kitab, wakaf Al-Quran, ya. Taib. Maka ini pelajaran dari hadis ini bahwasanya apa? Disyariatkan wakaf dan pahala wakaf tidak akan terputus meskipun orangnya apa meninggal. Makanya paling enggak kita ya mikir-mikir aku wakaf apa ya misalkan. Ya mikir-mikir misalkan coba apa tuku Al-Quran rek misalkan tak dalam masjid wakafno. Misalkan selama ada orang yang baca Quran teko awakmu misalkan diambil kemudian dibaca malah ganjaran. Ya bisa, itu gua apa? AC kayak iki butuh. Pendiuran AC ini ganjaran mengalir ya. Lep, yang kok ini wis nyambut gawe rada enak ya. Hadis berikutnya 800. Qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan asaba Umaru ardon. Asaba di sini kita artikan mendapat. Asaba mendapatkan Umaru, sahabat Umar. Mendapatkan apa? Ardon, tanah di Khaybar. Di Khaybar, Khaybar itu tanahnya orang Yahudi tapi diserang oleh kaum muslimin, akhirnya mereka menyerah dan tanahnya dikuasai. Fa'atan Nabi, maka sahabat Umar datang kepada Nabi SAW. Yastakmiruhu, yastakmir itu musyawarah. Yastakmiruhu, mengajak musyawarah beliau. Fiha, di tanah itu. Faqala, apa isi musyawarahnya? Sahabat Umar mengatakan, faqal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku asabtu, saya dapat ardon, jatah tanah di Khaybar, di Khaybar. Lam usib, saya tidak pernah mendapat malan, harta, qattu, sama sekali.
Huwa yang harta itu anfas lebih berharga indi, ya, anfasu lebih berharga indi di sisiku minhu melebihi tanah Khaybar. Jadi kata Umar bin Khattab, wahai Nabi, tanah Khaybar ini adalah hartaku yang paling mewah, hartaku yang paling berharga, saya paling senang. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan apa? In syi'ta, jika kamu mau, habasta aslaha, kamu tahan tanah itu. Aslaha maksudnya adalah pokok, maksudnya tanah itu ya, kamu tahan tanahnya. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekah dengannya. Apa maksudnya kamu tahan tanahnya dan sedekah dengannya? Maksudnya adalah wakafkan tanah itu, ya. Maka Nabi memberikan anjuran, wahai Umar, bagus kalau misalkan tanah itu kau sedekahkan. Dalam artian tanah itu biar dimanfaatkan, silakan kelola. Kemudian apa, semua hasilnya nanti diberikan pada kaum muslimin yang membutuhkan. Nah ini wallahu ta'ala alam, setahu saya jarang ada di Indonesia. Jadi praktek orang punya kebun, ladang sawit, ladang apalah, terus tempat itu misalkan sawah, dia diwakafkan, tapi wakafnya masih dibuat sawah, bukan dibuat bangunan ya. Kadang orang kan memandang wakaf yo kayak masjid, wakaf ya buat sekolah, buat mahat, buat pondok. Enggak harus. Ada wakaf yang luar biasa, manfaatnya lebih merata. Enggak kudu santri sing iso manfaatno, bahkan orang umum. Apa itu? Wakaf kebun atau sawah atau ladang. Konsepnya gimana? Konsepnya adalah ladang itu dikelola oleh seseorang namanya nadhir. Nanti nadhir, wakaf kan ada nadhirnya. Nadhir ini yang ngelola. Kemudian nanti entah gimana caranya dia dapat hasil dari hasil panen, sisanya dibagikan ke masyarakat. Ini masih gak santri oleh jatah. Pahalanya apa? Luwih akeh. Ya. Ya, makanya mungkin di sebagian pondok ya, itu kan kadang murah-murah. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari kiainya mewakafkan sawahnya, hasilnya gemangan narik mondok. Konsep ini yang jarang ada. Dulu di zaman kekhilafan Islam itu banyak sekali kayak gitu. Jadi makanya kenapa kok nangkono zaman dulu nyantri di sini makanya gratis, syekhnya dapat bayaran, nggak terlalu banyak mengeluarkan dari kas negara karena memanfaatkan tanah-tanah wakaf tadi, dikelola, hasil panennya diberikan kepada santri, diberikan kepada ustadz-ustadz, diberikan kepada kaum muslimin sekitar area itu. Masanya luar biasa. Tapi ini sudah nggak boleh diakui karena itu sudah lepas. Dalam artian nggak boleh, gue tak doleh, tak wakafnya setahun gue tak doleh mana, nggak. Namun di sini ada khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan kalau sudah diwakafkan dia nggak bisa balik lagi, ditarik lagi nggak bisa, ya. Karena nanti kalau di Indonesia kan sudah ada nota akta wakaf, nanti ada nadhirnya mengelola, ya. Maka kata Nabi SAW, ya, kalau kamu mau kamu wakafkan. Qala, maka ya, perawi mengatakan fatasaddaqa Ibnu Umar, ya anaknya, fatasaddaqa biha Umar, akhirnya Umar mensedekahkannya. Dalam artian akhirnya Umar mewakafkan apa? Tanah itu. Beneran diwakafkan. Beneran apa? Dimawakafkan. Annahu la yuba'u asluha, bahwasanya tidak dijual tanahnya, wala yurathu, tidak diwariskan, wala yuhabu, tidak boleh diberikan juga. Dalam artian ya tanah wakaf itu sudah lepas kepemilikannya, nggak boleh diambil lagi terus dijual, diambil lagi terus diwariskan anaknya, sudah nggak boleh. Tanah wakaf lepas. Fatasaddaqa biha, lalu Umar bersedekah dengan hasil tanah itu fil fuqara, pada orang-orang fakir, wa fil qurba, pada kerabatnya, wa fil riqab, dan budak-budak, wa fisabilillah, dan di jalan Allah. Untuk apa? Untuk modal jihad, wa bani sabil, dan untuk orang yang tersesat habis bekal di jalan, ibnu sabil, wa baif, dan untuk tamu-tamu, misalkan tamu negara atau tamu apa. Kemudian kata beliau, la junaha, tidak ada masalah, ala, atas, man, orang yang waliyaha, mengelolanya. Tidak ada masalah bagi yang mengelola tanah wakaf, kalau bahasa kita nadhir wakaf.
bagi nadirnya an yakula minha untuk makan dari hasil wakaf bil ma'ruf dengan baik, dalam artian ya disesuaikan ya, disesuaikan. Misalkan dia diopai dari hasil wakafnya misalkan 10% dari hasil panen, nggak ada masalah. Sebagai apa? Upah kerja dia ya, upah kerja dia. Wa yut'ima sadiqan ya, wa yut'ima, dan dia boleh juga wadir nadir wakaf tadi yut'ima memberikan makan sadiqan kepada temannya ghaira mutamawilin, tanpa mengharapkan. Mutamawil maknanya mengharapkan malan, balasan harta dari orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa lafdhu li Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Wa fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, tasaddaq bi asliha, sedekahkan tanah itu, la yuba'u, tidak boleh dijual, wa la yuhab, tidak boleh dihibahkan, walakin, akan tetapi, yunfaku samaruhu ya, akan tetapi diinfakkan buahnya, dalam artian buahnya disedekahkan. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran ya, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wakaf yang paling utama adalah wakaf dari harta yang paling dia cintai, paling utama. Wakaf yang paling utama, wakaf dari harta yang paling dia cintai. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya, tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Kenapa? Karena tanah itu sudah miliknya kaum muslimin. Nggak boleh ditarik kembali. Ya. Jadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nggak boleh akhirnya tak tarik lagi misalkan, kemudian tak jual, tak tarik lagi tak hibahkan, nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, pengelola harta wakaf boleh mengambil bagian, ya, boleh mengambil bagian dari hasil wakaf. Ya, pengelola harta wakaf boleh mengambil bagian dari apa? Dari harta wakaf. Ya. Kalau memang wakafnya itu perlu dikelola dan ada hasilnya, ya, seperti wakaf tanah, kebun, wakaf ini ya. Baik. Kemudian, ya. Nah, berikutnya hadis nomor 801. Nah, termasuk juga misalkan kita butuh marbot misalkan, maka boleh ngopai marbot, ya, ngopai marbot yang tugasnya membersihkan masjid, merawat masjid, kemudian dia diberikan sebagian dari kas masjid. Dengan syarat apa? Kas masjidnya itu memang kas yang sifatnya umum untuk kemaslahatan masjid. Ya, boleh. Kenapa? Karena kemanfaatan marbot ini kembali masjid. Kembali ke masjid. Ya, jadi boleh misalkan kita cari marbot, kemudian nanti diambilkan dari kas, ya secukupnya lah. Ya nggak bisa memberi banyak karena kas ya kurang, nggak tentu kan. Jadi boleh-boleh saja. Ini tidak ada masalah. Allah taala alam. Hadis berikutnya 801, qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ba'atsa Rasulullah, mengutus Rasulullah SAW Umar ala sadaqati, atas sedekah. Dalam artian Nabi pernah mengutus Umar untuk nariki harta zakat. Sedekah di sini zakat ya. Sedekah di sini apa? Zakat. Al hadis, maksudnya ada lanjutannya. Wa fihi, dan di hadis ini disebutkan wa amma Khalidun, adapun Khalid yang dimaksud Khalid bin Walid. Faqat, sungguh, ihtabasa, dia sudah tahan, adra'ahu, baju perangnya. Adra' jamak dari dirak, baju perang. Sudah menahan baju perangnya. Wa a'tadahu, a'tad itu hewan perang. A'tad itu apa? Hewan perang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dalam artian kalau Khalid ini baju perangnya, hewan perangnya sudah diwakafkan di jalan Allah. Sudah diwakafkan di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah hadis yang kelewat ta? Enggak ada ya? Oh iya, cuma 3 berarti hadisnya ya. Nah ya, nggak apa-apa lah.
Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya diperbolehkan wakaf ya benda. Ya, diperbolehkan wakaf benda atau hewan. Karena baju perang itu benda. Jadi wakaf itu gak kudu tanah. Jangan dipikir wakaf ya kudu tanah, rek. Wakaf ya kudu tanah, enggak. Misalkan wakaf AC, Al-Burud butuh AC. Silakan. Ya. Wakaf apa misalkan? Macam-macam. Wakaf enggak harus apa? Enggak harus tanah. Maka di sini disebutkan Khalid mewakafkan apa? Baju perang dan hewan perang. Jadi hewan juga boleh. Ya, Al-Burud butuh apa? Tosa, kayak ngusung banyu, ngiderno banyu misalkan, banyu galon. Misalkan. Ya, disupiri apa sih? Oh, dia bener. Ayin, supir ayin misalkan. Orang mau dewe nyopir ya. Tapi misalkan, memang dia wakafkan, fisabilillah di jalan Allah untuk ngurip-nguripi masjid itu luar biasa. Ya, maka di sini faedahnya apa? Boleh wakaf benda ataupun wakaf apa? Hewan. Dan mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.